Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan channel MTS Miftahul Ulum Denpasar. Di video ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika, yaitu pembahasan soal UTS LKS kalian. Yuk kita simak bersama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Nilai dari 64 pangkat 2/3 kali 125 pangkat 1/6 kali 1/5 pangkat setengah adalah, kita kerjakan, jawab, kita tulis lagi soalnya. Kita hitung dulu 64 pangkat 2/3. Kita sederhanakan dulu 64. Kita buat pohon faktor. 64 dibagi 2, hasilnya 32. 32 dibagi 2, hasilnya berapa? 16. 16 dibagi 2, hasilnya 8. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 6. Paham ya? Nah, 64 sama pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 6 pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 6 kali 2/3. Nah, 6 kali 2/3 sama dengan 2 pangkat 4. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi 64 pangkat 2/3 hasilnya 16. Kita tuliskan di sini 16 kali. Nah, kali berapa? Nah, kita hitung dulu. 125 pangkat 1/6. 125 pangkat 1/6. 125 kita hitung juga menggunakan pohon faktor. 125 dibagi 5, karena kelipatan 5 ya, bagi 5, hasilnya 25. Kemudian dibagi 5 sama dengan 5. Jadi 125 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5, atau 5 pangkat 3. Kita hapus. Kita tuliskan 125 menjadi 5 pangkat 3 pangkat 1/6 sama dengan 5 pangkat 3 kali 1/6. 3 kali 1/6 itu sama dengan setengah. 3 dan 6 dicoret per 2, jadi 5 pangkat setengah. Nah, ini kita tuliskan di atas ini 16 kali 5 pangkat setengah kali. Nah, sekarang 1/5 pangkat setengah. Kita hitung. Kita tuliskan di sini 5/5 pangkat setengah. Nah, ini bilangan pecahan berpangkat positif, maka akan berubah menjadi 5 pangkat min setengah. 1/nya hilang,
sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat pangkat negatif, maka 5 menjadi 5 pangkat min setengah. Jadi kita tuliskan di atas ini kali 5 pangkat min setengah. Nah, sekarang 16 kali 5 pangkat setengah kali 5 pangkat min setengah. Kita lihat dulu, ini ada bilangan pokok yang sama yaitu 5. 5 pangkat setengah kali 5 pangkat min setengah menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat A pangkat A, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, berarti ini pangkatnya ditambah. Setengah ditambah min setengah. Habis menjadi 0. Jadi 5 pangkat 0. Hasilnya 1. Sifat bilangan berpangkat berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga menjadi 16 kali 1 sama dengan 16. Jadi pilihan yang tepat adalah poin D. Paham ya? Yang penting kalian harus hafal sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita lanjutkan yang nomor 2. Bentuk pangkat dari A kali A kali A kali A adalah A kali A kali A. Hanya sebanyak 4. Berarti A pangkat 4. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jawab 3A kuadrat kali 2A pangkat 4. Nah, kita gunakan sifat bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini kita tuliskan 3 kali 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 4. Kita kumpulkan bilangan dengan bilangan, kemudian bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat. 3 kali 2 hasilnya 6. Kali A pangkat 2 kali A pangkat 4. Menjadi A pangkat 2 ditambah 4. Jadi hasilnya 6 kali A pangkat 6. A-nya berpangkat 2 tambah 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Kita lanjutkan soal nomor 4. P pangkat 2 dalam kurung pangkat 5 kali P pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dan perpangkatan bilangan berpangkat. P pangkat 2 pangkat 5 rumusnya menjadi P pangkat 2 kali 5 kali P pangkat 2 kali 3. Bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, rumusnya dikalikan. Sama dengan P pangkat 10, 2 kali 5 hasilnya 10, kali P pangkat 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi P pangkat 10 kali P pangkat 6. Kemudian disederhanakan menjadi P pangkat 10 ditambah 6. Hasilnya P pangkat 16. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah P pangkat 16, yaitu pilihan B. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Bentuk sederhana dari A pangkat 4 kali A pangkat min 2 per A pangkat min 3 sama dengan, nah ini kita kerjakan dulu yang pembilang. A pangkat 4 kali A pangkat min 2 menjadi A pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 kali, nah ini penyebutnya bilangan negatif, penyebutnya berpangkat negatif A pangkat min 3. Kita pindah ke atas jadi pembilang, maka negatifnya hilang menjadi A pangkat 3.
maka kita kalikan jadi A pangkat 3. Nah, ini kalau jadi pembilang maka kebalikannya. Kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa hitung pangkatnya saja. A pangkat 4 dikurangi 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. 4 dikurangi 2 hasilnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi A pangkat 5. Pilihan yang benar adalah pilihan B, A pangkat 5. Kemudian soal nomor 6, akar pangkat 3 dari 125 A pangkat 3 sama dengan 125 A pangkat 3 kali 1 pangkat 1/3. Nah, bentuk akar jika diubah menjadi bilangan berpangkat adalah pangkat pecahan. Akar pangkat 3 menjadi pangkat 1/3. Kemudian kita jabarkan 125 pangkat 1/3 kali A pangkat 3 kali pangkat 1/3. Nah, 125 ini sudah kita kerjakan di soal nomor 1 tadi. Kita gunakan pohon faktor. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 1/3 kali A pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, ini sama-sama 3, bisa dicoret. 3 kali 1/3 hasilnya 1. 3 kali 1/3 hasilnya 1 juga. Maka hasil akhirnya adalah 5 pangkat 1 kali A pangkat 1 atau 5A. Jawaban yang benar adalah pilihan C. Paham ya? Adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 7. Bentuk sederhana dari 5/4 dikurangi akar 3 adalah, jawab, kita tulis lagi, 5/4 dikurangi akar 3 sama dengan, kita tulis lagi, 5/4 dikurangi akar 3 kali. Nah, ini kali berapa? Ini bab merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Penyebutnya 4 dikurangi akar 3. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya. Angkanya tetap, tetapi tandanya yang berlawanan. Operasinya yang berlawanan. Kalau kurang berarti nanti diganti dengan tambah. 4 tambah akar 3. Nah, kali 4 tambah akar 3 per 4 tambah akar 3. Sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya 5 kali 4 tambah akar 3. Nah, penyebutnya ini kita gunakan rumus selisih 2 kuadrat. A ditambah B dalam kurung kali A dikurangi B dalam kurung sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi 4-nya sebagai A, akar 3-nya sebagai B. Maka 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi B kuadrat akar 3 kuadrat, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi 16 dikurangi 3. Paham ya? Nah, sekarang dikurangi 3 hasilnya 13. Nah, kita tuliskan 5 kali 4 tambah akar 3 per 13. Ini kita hapus saja dulu.
Nah, sekarang 5/13 atau dituliskan dengan 5/13 kali 4 ditambah akar 3. Jawaban yang tepat adalah A. Paham ya? Ini tanda kurungnya kurang ini, kurung tutupnya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. 2 akar 5 per akar 6 dikurangi akar 8. Caranya sama. Kita akan tuliskan dulu, kemudian dikalikan dengan sekawannya dari penyebut. Penyebutnya adalah akar 6 dikurangi akar 8. Maka dikalikan dengan akar 6 tambah akar 8 per akar 6 ditambah akar 8. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 akar 5 kali akar 6 sama dengan 2 akar 30. Selanjutnya 2 akar 5 kali 2 akar 8 sama dengan 2 akar 40 per penyebutnya akar 6 dikurangi akar 8 kali akar 6 ditambah akar 8. Kita gunakan selisih 2 kuadrat, yaitu 6 kuadrat. Akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Akar 8 kali akar 8 hasilnya 8. Ingat tandanya kurang. Sama dengan 2 akar 30 ditambah 2 akar 40 per min 2. Nah, ini kita kumpulkan lagi. Karena sama-sama punya 2, kita kumpulkan 2 kali akar 30 ditambah akar 40 per min akar 2. Nah, ini 2 dan 2 bisa dicoret. 2 dibagi min 2 hasilnya min 1. Jadi hasilnya min 1 kali akar 30 ditambah akar 40. Min 1 tidak ditulis angka satunya, tuliskan saja negatif kurung akar 30 ditambah akar 40. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban pilihan B. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan soal nomor 9. Bentuk notasi ilmiah dari 83.256 adalah titik-titik. Pilihan yang A 8,3256 kali 10 pangkat 2. Yang B 8,3256 kali 10 pangkat 4. C 8,3256 kali 10 pangkat 5. D 8,3256 kali 10 pangkat 3. Nah, perhatikan ini komanya berada di setelah 8. Nah, setelah 8 ini kita buat garis. Nah, sebelah kanan garis ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 desimal. Kalau 4 desimal berarti dikalikan dengan 10 pangkat 4. Nah, 4 ya. Sepuluh pangkat 4. Jelek. Maka yang benar adalah B. 8,3256 kali 10 pangkat 4. Paham ya? Sekarang lanjut soal nomor 10. Nilai dari 6A kuadrat B per 7C dibagi 9B per 21C adalah A. A kuadrat, B. 2A kuadrat, C. 2/3AB, D. 3/7ABC. Nah, kita kerjakan. Kita tulis dulu.
6A kuadrat B per 7C dibagi 9B per 21C sama dengan 6A kuadrat B per 7C kali. Nah, ini kan tanda bagi, kita ubah jadi kali. Tapi dengan syarat 9B ini kita pindah jadi penyebut. 21C kita ubah jadi pembilang. Nah, kali 21C per 9B. Nah, kalau sudah begini, bisa kita coret-coret yang sama. Pembilang dan penyebutnya kita coret. 6A kuadrat B, 21C, 7C, 9B. Nah, kita coret. Ini B dan B sama, C dan C sama. Nah, B dan B sama. Kita coret. C dan C sama, kita coret, sehingga tersisa 6A kuadrat kali 21 per 7 kali 9. Nah, sekarang 21 dan 7 kita coret. 21 dibagi 7 hasilnya 3. 6 dan 9 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3. Dibagi 3, 9 bagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga terdapat angka 2A kuadrat kali 3 per 3. Nah, ini 3 dan 3 bisa dicoret, atau 6, 2 kali 3 hasilnya 6, dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 2A kuadrat. Maka hasilnya 2A kuadrat. Jawaban yang tepat adalah B. Paham ya adik-adik?